Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu bapak jamaah mahasiswa Muhammadiyah yang saya hormati, alhamdulillah malam ini di pertengahan Muharram kita bisa hadir untuk mengikuti kajian. Kajian itu adalah perbuatan yang mulia, dilaksanakan di tempat yang mulia dengan tujuan yang mulia. Semoga kita menjadi orang yang mulia. Dan tema yang diminta panitia, adab menjenguk orang sakit. Itu bahasa Indonesia, adab menjenguk orang sakit. Bahasa Jawanya tilik. Saya ambilkan gambar. Ini gambar diambil dari salah satu film pendek yang pernah viral, produksi dari Jogja. Judulnya Tilik. Dan tema malam ini tilik. Secara bahasa iyad atau yang lain adalah ziaratul marad. Iyad atau ziaratul marad. Artinya tilik. Tilik orang sakit. Berarti berkunjung atau mengulang kunjungan. Jadi bahasa Jawa tilik, bahasa Indonesia menjenguk atau menengok, bahasa Arabnya iyadah, atau bahasa Arab yang lain ziaratul marad. Nengok orang sakit. Mengunjungi seseorang yang sedang sakit. Tujuannya memberikan dukungan, didukung agar dia cepat semangat untuk sehat. Doa, semoga nanti setelah ini kalau nengok orang atau sudah nih, mungkin kalau yang biasa datang sudah mendoakan dilanjutkan. Kalau yang belum nanti nengok orang sakit doa. Ya rata-rata kita pada orang sakit bilang semoga cepat sembuh. Itu sudah nggak apa-apa. Itu doa versi Indonesia. Mugi-mugi enggal dangan. Mugi-mugi enggal dangan. Itu kalau sama yang sepuh. Nah, sama temen sing cepet sehat. Ndang sehat. Cepet-cepet dolanan meneh. Terserah, yang penting itu adalah doa. Tapi nanti ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena kita umatnya Kanjeng Nabi, kita ikut doa itu. Tapi yang selama ini dikerjakan tidak salah. Moga-moga cepat sehat. Saya dulu pernah salah, Pak. Hampir salah. Kami teman kampus nengok teman yang sakit di rumah sakit. Kebetulan petugas resepsionisnya teman kami, sama-sama mahasiswa, tapi sudah bekerja sebagai resepsionis. Pas kami mau masuk, dia nitip amplop, dititip. Ya karena kita mau ke nengok, ya kita pikir buat orang yang sakit.
lupa hari itu ada dua. Hari itu ada kondangan. Pas mau masuk pintu, teman saya yang resepsionis itu ngejer lari kenceng banget. Kata dia, nanti kosit-kosit. Ternyata di amplop tulisannya selamat berbahagia. Bayangkan kalau amplop itu dikasih, gimana sakitnya yang sakit. Apalagi saya cuma 20.000. 2 juta pun tetap sakit itu. Karena yang nitip niatnya kondangan, cuman kita mau nengok orang sakit, nggak bilang-bilang tiba-tiba titip saja, maka hati-hati ibu. Saya juga dulu pernah takziah, MC-nya lupa, kan MC itu suka bawa acara, selanjutnya sambutan sohibul musibah, sohibul bait, kepada Bapak Ahmad disilahkan. Orang ketawa semua, padahal lagi takziah. Kenapa ketawa? Karena Pak Ahmad yang meninggal. Konsambutan salah, maksudnya keluarganya tapi salah. Makanya yang seperti itu perlu diinikan. Jadi satu, kita datang ke orang sakit dukungan, cepet, nanti kita jamaah lagi. Itu yang keren tuh. Karena jamaah Masjid Cebo Menggalan cepet, nanti biar jamaah lagi. Kalau yang sakit temen main futsal cepet, kita main futsal lagi gitu. Temen dasawisma cepet, nanti ikutan dasawisma lagi. Doa, kemudian hiburan, menghibur, dihibur dia, dan perhatian. Dan ini tujuannya karena mengharap ridho Allah. Kecil ya Bu, udah Ibu dengar aja nih. Hukum menjenguk orang sakit secara teks tidak ada, tapi ini tafsir. Tafsir bisa beda-beda. Mayoritas ulama menyatakan hukum menjenguk orang sakit adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Kalau saya memotivasi diri sendiri, senang-senanglah nengok orang sakit. Mendingan nengok apa mendingan ditengok gitu. Mendingan nengok, sudah nengok. Tapi saya kalau Jumat Kliwon saya doa, ya Allah, semoga hari ini saya nggak ketemu orang yang saya kenal pas Jumatan. Itu Jumat, itu doa saya pas hari Jumat. Kenapa? Hari Jumat jadwal saya khotbah di rumah sakit. Jadi doa saya semoga hari ini nggak ada yang kenal. Sebab kalau ada yang kenal berarti ada teman saya yang lagi sakit. Biasanya ada yang kenal. Ada orang Baledono, ada teman kampus, ada teman main pingpong, ada teman pengajian segala macam. Biasanya selesai saya khotbah, saya jalan ditemui Ustadz. Saya nanya, siapa yang sakit Pak? Ibu, di ruang mana? Di ruang ini. Ya saya nengok. Tapi tadi saya lebih seneng kalau hari itu nggak ada yang kenal. Berarti kalau nggak ada yang kenal, tidak ada teman saya yang sakit. Gitu nggih. Nengok orang sakit, saya pernah dikejar satpam. Gara-gara mic-nya ke bawah sampai keluar. Ini mic begini kan ke bawah sampai keluar nih, saya nggak butuh, sementara ini butuh. Kliwon tuh agak serem nih, khotbahnya di rumah sakit, bukan serem ada setan. Sebagian ulama menyatakan fardu kifayah. Nah, tadi kan sunnah muakkad. Sunnah muakkad tuh ya sunnah tapi agak ditekankan. Apa bahasa Jawanya? Merloake, merloake gitu nggih. Merloake itu berarti memerlukan. Udahlah, maksudnya itulah, ini saya salah. Fardu kifayah. Terutama jika ada seorang pun yang tidak menjenguk. Bismillah Ibu, jangan sampai jenguk orang pilih-pilih.
orang kaya yang jenguk banyak, pejabat yang jenguk banyak. Kalau bukan siapa-siapa yang jenguk sedikit. Jangan. Tapi ada hukum sosial. Apa hukum sosial? Ini nggak bisa kita hindari, Pak. Orang yang senang menjenguk, nanti pas dia sakit juga banyak yang menjenguk, kan gitu. Ini namanya hukum sosial. Orang yang biasa kondangan, nanti pas dia punya hajat yang kondangan, banyak, kan begitu. Termasuk orang yang waktu itu sering takziah, insya Allah nanti meninggalnya banyak yang takziah. Nah ini sunatullah, ini hukum sosial. Tapi tadi jangan milih-milih takziah, jangan milih-milih nengok nek sugih, nek atasan datang, nek bukan, enggak, itu jangan. Tapi kalau tadi ya sunatullah. Orang nggak pernah kondangan, ya yang kondangan males. Orang nggak pernah takziah, ya takziah agak males, sunatullah. Gitu nggih. Dalilnya hakul muslimi ala muslimi situn. Dalil tentang hukum ziarah. Dalilnya kita hafal, cuman tadi tafsir. Tafsir pertama sunnah muakkad, tafsir kedua fardu kifayah tafsir. Hak orang Islam atas orang Islam yang lain salah satunya adalah wa idza marido fa'udhu, dan kalau sakit maka ditengok. Sekali lagi, motivasi paling penting biar kuat adalah tadi, mendingan nengok apa mending ditengok. Menurut saya mendingan nengok, berarti sehat. Terus Bapak Ibu, orang ke rumah sakit itu banyak ininya, banyak syukurannya. Kenapa banyak orang ke rumah sakit pulangnya sehat? Bukan masalah dokter saja itu, bukan masalah obat saja, bukan masalah psikologi. Saya pernah, anak saya dirawat Pak di Sarjito. Dan sebelum masuk sudah dikasih tahu sama dokternya, Pak, anak Bapak dirawat 14 hari. Saya senut-senut itu. 14 hari di rumah sakit. Kalau yang lain kan nggak tahu berapa hari. Saya sudah dikasih tahu 14 hari. Anak Bapak nanti jam disuntik, dimasukkan zat sehari berapa kali. Saya sampaikan, Dok, boleh nggak? Yang masukin suntikannya saya aja di rumah. Kata dokternya, Pak, jangankan Bapak orang awam, tidak semua dokter bisa, Pak, nyuntik obat itu. Dan ternyata yang nyuntiknya profesor UGM. Sarjito kan banyaknya UGM. Dan saya baru tahu ternyata dokternya pakai kursi roda. Tapi kursi roda yang bagus, yang dipencet jalan sendiri, bukan yang pakai tangannya. Profesor kaya masa masih pakai didorong, dipencet dia. Beliau emang pakarnya, ahli ahli virus CMP. Saya cuma bisa ngomong CMP, gue orang ngerti. Pokoknya itu yang bikin anak saya sakit. Untuk virusnya ditekan dengan cara dimasukkan obat. Jam segini, ukurannya segini, segala macam, angel. Jadi kalau bukan dokter yang ahli, ya bisa. 15 hari Pak, stres saya. Ya bukan stres, 15 hari di rumah sakit. Hari pertama masih ini. Nah, digabung satu ruangan 2 orang. Ya biasa, Indonesia ngobrol basa-basi kan sama yang jaga. Bapak sudah berapa hari? Tetangga saya satu kamar. Kata dia sudah 2 bulan. Sampai kapan Pak? Gak tahu. Ngomongnya tenang Pak. Berubah saya. Dia sudah 2 bulan dan nggak tahu sampai kapan. Saya kan cuma 2 minggu. Yang tadinya susah, hilang saya. Dia 2 bulan di sini dan ngomongnya biasa aja, tanpa beban. Nah itu kadang-kadang perlu pembanding hidup itu. Di rumah Bapak sakit, merasa paling sengsara sedunia kan? Usaha dunia sing paling soro aku. Di rumah sakit banyak yang lebih parah. Itu bikin ini juga. Ternyata yang lebih parah banyak. Itu diantara kenapa perlu ke rumah sakit, perlu pembanding, perlu syukur.
Ya, kata sabda Nabi kan, lihat di bawahmu, jangan lihat di atasmu. Dengan begitu kamu tidak hilang sifat syukurmu. Ya, ternyata ke rumah sakit, di rumah perasaan paling sengsara sedunia, paling sakit sedunia, di rumah sakit banyak yang lebih parah. Tadi anak saya cuma 15 hari, dan jelas 15 hari selesai. Tetangga saya di rumah sakit 2 bulan, dan nggak tahu sampai kapan gitu. Saya pulang masih ada dia. Jadi itu Pak, rumah sakit itu diantaranya begitu. Sekarang tadi hukumnya sunnah muakkad. Ada yang bilang fardu kifayah. Kalau nggak ada yang peduli, dalilnya akul muslimi ala muslimi situn wa idza marido fa'udhu. Sekarang keutamaan, ini sudah di luar hukum, tapi ada nilai keutamanya apa? 1, mendapat rahmat Allah. Rasul bersabda, man ada maridan lam yajal fi hurfatil jannah hatta yarji'a. Barang siapa menjenguk orang sakit, maka ia senantiasa berada di taman-taman surga hingga ia kembali. Singkatnya, pahalanya besar. Pahalanya besar. Ya, tapi walaupun pahalanya besar juga nggak usah tiap hari nengok orang yang nggak kenal. Tapi kalau mau juga boleh. Tiap hari kerjanya ke rumah sakitnya Pak, nengok orang bagus. Sekarang ada jasa nungguin orang sakit. Dengar Bu? Sekarang ada jasa nunggu orang sakit. Karena tidak semua orang sakit ada yang nungguin. Di Purworejo ada tuh akon-akon apa namanya? Kongkon. Jadi kalau ada yang sakit, gak ada yang nungguin, dia bersedia nungguin. Luar biasa itu. Tapi ya motifnya tadi biar dapat per jam berapa. Ini Pak, jadi nengok orang sakit tuh, kalau kemarin kan, mohon maaf, selama ini kadang-kadang kita nengok kan karena rapenak, mosok tonggone loro nengok. Jadi bahasa rapenak itu sekarang dihapus. Penak aja, pokoknya nggak usah penak juga. Maksudnya jangan karena rapenak. Tapi tadi 1, keutamaannya senantiasa berada teman-teman surga. Ini hadisnya riwayat Muslim, sahih. Berada di taman-taman surga hingga ia kembali. Singkatnya, pahalanya besar. Yang kedua, didoakan para malaikat. Tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya pada pagi hari, melainkan 70.000 malaikat mendoakan hingga sore. Bila menjenguk pada sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakan hingga pagi, dan baginya kebun-kebun buah-buahan di surga. Ya, ada yang menggugat, ini kok hadisnya terlalu banyak ininya, kemudian meragukan kesahihannya. Itu pilihan. Tapi ini hadis Tirmidzi. Tirmidzi itu termasuk 6 riwayat hadis yang rankingnya tinggi. Tadi di taman-taman surga, sekarang didoakan malaikat. Luar biasa, pahalanya besar. Yang ketiga, mendapat naungan dan kebun surga. Hadis Tirmidzi, barang siapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, ini bukan cuma sakit, silaturahim, sowan, maka ada yang menyeru engkau telah berbuat baik, baik pula langkahmu, dan engkau telah menempati sebuah tempat di surga. Intinya nengok orang sakit itu pahalanya besar. Nah, yang keempat, hadis qudsi. Karena ini tentang orang sakit, kita ambil khusus orang sakit. Hadis qudsi itu Al-Quran, firman Allah yang dibukukan. Teksnya itu yang dari Allah. Hadis dari Nabi, tapi intinya dari Allah. Hadis qudsi firman Allah. Gampangnya tidak dibukukan. Teksnya tidak sama persis.
Wahai anak Adam, kata Allah, aku sakit, tetapi engkau tidak menjengukku. Hamba bertanya, bagaimana engkau sakit ya Allah, sedangkan engkau Tuhan semesta alam. Allah berfirman, tidakkah engkau mengetahui bahwa hambaku si fulan sakit, namun engkau tidak menjengukku? Seandainya engkau menjengukku, niscaya engkau akan mendapatkan aku di sisinya. Luar biasa nengok orang sakit. Hambaku, aku lapar, kenapa kau tidak menjenguk? Hambaku, aku haus, kenapa kau tidak menengokku? Di hadis yang lain, hambaku, aku lapar, kenapa kau tidak memberiku makan? Hamba menjawab, engkau maha kaya ya Allah. Bagaimana mungkin engkau lapar? Engkau Tuhan semesta alam, bagaimana engkau sakit? Kata Allah, ketika engkau menengok hambaku yang sakit, engkau bertemu denganku di sisinya. Ketika engkau memberi makan orang kelaparan, engkau bertemu denganku di sisinya. Singkatnya sekali lagi, ini bahasa-bahasa luar biasa, pahalanya besar, ridho Allah besar, orang yang peduli kepada sesamanya. Ini bulan Muharram ini, tanggal 10-nya ada yang menyebut Hari Raya Anak Yatim gitu gimana? Kemarin masjid ini ada santunan enggak? Ada yang menyebut 10 Muharram Hari Raya Anak Yatim. Saya cari dalilnya, tidak ada. Tidak ada dalil yang menyebut 10 Muharram Hari Raya Anak Yatim. Berarti bid'ah? Enggak juga. Walaupun tidak disebut kapan, tapi peduli kepada anak yatim sangat bagus. Jangan sampai kita terkena sindiran Allah sebagai pendusta agama. Siapa pendusta agama? Yang tidak peduli dengan anak yatim. Jadi ya, alhamdulillah saya senang kalau ada santunan anak yatim. Kenapa? Peduli. Tentang memegang kepalanya anak yatim bagaimana? Itu tanda kepedulian, dielus kepalanya. Peduli, dielus, ngasih duit. Jangan cuma ngelus. Ngasih duit enggak, ngelus. Ya nggak apa-apa juga, sayang. Tapi kan pantasnya ngasih duit. Ngasih 50.000, ngelusnya kenceng banget. Yang penting peduli, lambangnya ngelus, ngasih duit. Gitu. Dulu saya punya teman anak yatim, nakal dia. Kepalanya ditempel-tempelin, kepala tangan temennya. Bayar kata dia, dulu masih kecil. Jadi nggak ada dalil tentang hari raya anak yatim, tapi peduli anak yatim bagus. Gitu nih, bagus. Kata Nabi, ana waqafil yatim fil jannah hakadha. Aku bersama orang yang menyantuni anak yatim di surga seperti ini. Maka saya salut kepada pengelola panti asuhan. Salut saya. Kalau benar. Kalau saya bilang kalau benar, iya, karena banyak yang nggak benar. Jadi pilih-pilih juga anak panti asuhan. Kalau benar, mereka orang-orang hebat. Bikin masjid, sesusah-susahnya bikin masjid, setelah jadi selesai kan. Tapi bikin panti asuhan, begitu jadi, emang selesai urusan. Nyari anak yatim, ada anak yatim masalah, tanda petik, tidak anak yatim masalah. Tapi dia bikin kan untuk menyantuni, maka semakin banyak semakin seneng dia. Makanya saya salut. Masjid juga salut. Tapi urusannya repot yang panti. Dan mohon maaf, kadang-kadang anak yatim itu kadang-kadang lebih lebih sulit diatur dibanding anak yang bapak ibunya ada. Secara psikologi iya kurang satu sayapnya. Wong yang bapak ibunya ada jaga bandel, apalagi yang sayapnya kurang satu. Kan ibu bapak bagi tugas, bapaknya agak galak, ibunya agak lembut, atau sebaliknya, yang banyak ibunya cerewet, bapaknya anteng. Jangan dua-duanya galak, bubar anak-anak. Tapi jangan dua-duanya memanjakan, bahas masalah. Tuh yang di Jawa Barat namanya Taufik Hidayat itu,
yang jadi buronan se-Jawa Barat, karena dari kecil dimanja. Sadis itu, buronan se-Jawa Barat, harganya 250 juta. Ya, ternyata bukan cuma zaman kerajaan, sekarang sudah masih ada harga seorang topik 250 juta. Gara-gara ada yang mukanya mirip topik ditangkap. Yang nggak tahu mungkin ini, yang paham di Jawa Barat ada kasus itu. Jadi pedulilah kepada anak yatim tadi. Ibu, yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi peduli anak yatim bukan cuma anak yatimnya orang, termasuk anak yatimnya ibu. Suaminya meninggal, anak yatimlah tersisa. Itu termasuk, Bu. Rumah orang muslim yang paling baik adalah rumah yang ada anak yatimnya dan anak yatimnya dipelihara dengan baik. Itu rumah paling baik, kata Kanjeng Nabi. Dan rumah paling buruk bagi seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan anak yatimnya disia-siakan. Paling buruk. Dan sering terjadi anak yatim didolimi. Saya sampai hari ini masih menyaksikan anak yatim meninggal. Itu pamannya, budenya boro-boro ngurusi, malah rebutan warisan bapaknya, kan kebangetan. Banyak itu. Dan saya saksikan lagi, orang yang makan harta anak yatim, balasannya tidak usah nunggu akhirat, dunia sudah kena dia. Anak yatim itu racun, diganggu hartanya, sengsara hidupnya. Lihat aja, ada orang ganggu makan anak yatim, gak nunggu akhirat, di dunia sudah sengsara dia. Jangan sekali-kali berani makan harta anak yatim. Ini karena kita orang sakit, kita kembali ke yang sakit. Jadi ini hadis qudsi, Ibu, hadis qudsi tadi firman dari Allah, tapi teksnya dari Nabi. Kalau hadis dari Nabi, ya isinya dari Allah juga. Kalau Quran tertulis. Nah, sekarang dalil Al-Quran tentang tolong menolong. Tadi kan hadis, sekarang terus hadis qudsi, sekarang Al-Quran. Gak ada perintah khusus tentang orang sakit, tapi adanya dalil umum. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam kejahatan dan permusuhan. Menjenguk orang sakit merupakan salah satu bentuk nyata tolong menolong dalam kebajikan. Masalah menjenguk juaranya ibu-ibu. Ibu-ibu pahalanya banyak, Bu. Nengok orang sakit itu luar biasa. Ibu-ibu paling seneng. Makanya di mana-mana ada orang sakit, biasanya tamunya kebanyakan ibu. Rombongan majlis taklim ibu-ibu pakai seragam. Rombongan dasawisma ibu-ibu pakai seragam dasawisma. Tadi ibu kan punya seragam 13, seragam pengajian, seragam majlis taklim, seragam dasawisma, seragam PKK, seragam arisan. Wis banyak banget seragamnya itu. Bapak-bapak itu aja. Dari zaman dulu kopiahnya ini aja, bapak-bapak ganti-ganti. Hitam aja, putih-putih. Ibu-ibu ganti-ganti terus itu. Kerudung buat nengok orang sakit beda kerudungnya sama yang buat kondangan. Kondangan orang hitanan sama orang kawinan beda. Indonesia ini seneng walimah. Aslinya walimah itu cuma satu asalnya, walimatul urus, nikahan. Sekarang di Indonesia semua namanya walimah. Walimah nikahan, walimatul urus. Walimah sunatan, walimatul khitan. Cuma dari Indonesia, walimatul khitan. Tambah lagi walimatul safar, mau berangkat haji. Nih haji pada pulang. Saya kemarin ada yang WA, Ustadz, bener nggak tulisannya? Saya lihat, biasanya pulang haji judulnya tasakuran haji. Ini ada namanya lagi, baru tahu saya. Walimatun naqi'ah. Walimatun naqi'ah. Ditanya saya, benar kan tulisannya?
saya cari nakiah itu orang yang habis perjalanan jauh. Ya, haji kan perjalanan jauh. Jadi namanya walimatun nakiah. Nanti ibu kalau datang diundang ada yang tetangganya pulang haji, itu yang dimaksudnya. Walimatun nakiah, orang pulang perjalanan jauh. Tapi maksudnya adalah pulang haji. Sama ibu kan kalau orang berangkat haji, ibu doa jawadakallahu taqwa. Itu aslinya doa untuk yang mau perjalanan jauh. Tapi di Indonesia jadinya orang mau berangkat haji. Enggak, tapi ya nggak apa-apa. Aslinya doa untuk orang yang perjalanan jauh. Tetangganya mau ke Malaysia, itu doanya jawadakallahu taqwa. Tapi Indonesia cuma khusus orang berangkat haji. Ada orang jarak jauh bilang jawadakallahu kayak mau berangkat haji. Emang itu doa untuk semua yang mau pergi jauh, gitu ibu. Nah, jadi ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini dalilnya tentang tolong-menolong dan kebaikan. Sekarang adab. Pengertian sudah, dalil hadis sudah, hadis kursi sudah, Al-Qur'an sudah. Sekarang adab. Satu, ikhlas karena Allah. Ya tadi, mohon maaf, kita kadang-kadang banyaknya nengok kenapa rapenak. Ya awalnya rapenak, lama-lama karena Allah. Menjenguk bukan karena ingin dipuji atau menjaga hubungan baik, menjaga hubungan bisnis, tetapi semata-mata mencari ridho Allah. Dalilnya surat Al-Bayyinah. Ibu hafal, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Menyembah tidak hanya sholat, tapi maksudnya ibadah. Ibadah perintah Allah, yang sholat mahdoh, yang nengok ghairu mahdoh. Karena Allah, saya nengok karena Allah, tadi pahalanya besar karena Allah. Jadi niatnya begitu. Yang kedua, memilih waktu yang tepat. Jangan datang waktu istirahat, waktu tindakan medis atau saat pasien sedang kelelahan, atau pasien dilarang dikunjungi. Gimana caranya? Komunikasi sama keluarga yang menunggu. Sudah bisa dikunjungi belum? Karena bisa jadi kita datang bukan seneng, malah bingung. Gitu ibu. Nah ini Pak, ini sebenarnya agak klinik ya. Katanya orang Jawa ada sebagian kalau sakit jangan dikunjungi hari Sabtu, bener nggak? Gitu nggak Bu? Saya pernah dengar katanya jangan ditengok hari Sabtu. Katanya. Terus gimana Ustaz? Ya sudah, jangan nengok dia hari Sabtu. Berarti Ustaz percaya klinik? Bukan, saya tidak percaya klinik. Cuman dia pasti datang dia nggak seneng, gimana Bu? Paham Ibu? Ya sudah, karena dia nggak seneng ya jangan hari itu. Bukan masalah kliniknya. Sama kayak kalau ada tempat apa di sini namanya serem itu apa Pak? Tikungan serem apa namanya bahasa Jawanya? Kalau lewat situ harus ngebel 3 kali. Ustaznya suka ngebel nggak 3 kali pas tikungan? Suka. Berarti Ustaznya percaya klinik? Bukan. Saya tidak percaya klinik. Cuman tikungan itu tikungan tajam. Kalau langsung takut tabrakan dari sana. Makanya biar ngasih ngebel 3 kali. Jadi bel itu bisa bikin sirik, bisa enggak. Kalau yang bikin sirik, nih orang ngebel 3 kali celaka. Apa itu? Tapi kalau ngebel biar di sana tahu ada saya, apa masalahnya? Paham Ibu? Jadi sama-sama ngebel tapi beda nilai. Yang satu, ini orang ngebel ping telu, harus ping telu itu, nggak boleh separoh. Nggak boleh, sama ininya. Jadi kalau niatnya karena itu, kita bisa sirik. Tapi kalau tadi, iya kan ngasih tahu sebelah sana biar kita tahu ada kita, karena tikungannya tajam, nggak masalah. Gitu nih, biasanya di gunung.
Isi saya orang gunung, saya ngebel dari jauh, kalau malam pakai lampu tembak, gitu nggih. Saya pernah ada tempat yang kata orang serem, saya nggak percaya, mobil saya macet di situ. Orang pada takut ke situ, macet di situ saya, gitu ya udah nggak apa-apa macet, tapi kan nggak gimana-gimana. Baca ayat kursi itu ya. Ustaz percaya nggak ada setan? Ya percaya, ada setan, kita suruh baca auzubillahi minasyaitonirrajim kan setan. Tapi setan itu setan merkayangan, bahasa sudah merkayangan setan kayak gitu. Ada nggak? Ya itu setan gitu tuh bukan setan yang ganggu kayak iblis, tapi setan yang ganggu kita untuk ini. Dan setan itu tergantung pikiran tempat tinggal masing-masing. Kuntilanak itu setan ada di Indonesia, nggak ada di Malaysia kuntilanak. Kenapa kuntilanak Indonesia? Orang Indonesia mikirnya kuntilanak, dan saya kasihan sama setan Indonesia. Kenapa? Sengsara. Kuntilanak palanya dipakai paku, ininya bolong, sudah bolong lain lagi ya, pakai baju, rambutnya acak-acakan, tinggalnya di kuburan, gak ada sinyal, dingin kan gak enak, gak bisa ngapa-ngapain, cuman ketawa. Apalagi pocong, capek itu ngap kemana-mana loncat. Apalagi genderuwo, serem gak pernah mandi. Apalagi tuyul, pakai kolor, terbaru setan kolor hijau, kemana-mana kolornya hijau terus, sengsara dia. Makanya apa? Menyan. Lihat setan Amerika pakai jas, nggak loncat, kemana-mana terbang, makanya darah kan keren. Kenapa begitu? Ya pikiran orang Amerika, di Cina pampir, jadi ya sesuai pikiran masing-masing kan gitu. Ya setan ada setan yang ganggu. Dah, gara-gara ini jadi kesehatan setan kita. Tapi tadi Ibu, kita ada orang yang dia tidak mau dikunjungi hari Sabtu, ya sudah nggak usah dikunjungi hari Sabtu. Bukan kita percaya klinik, bukan, cuman dia nggak mau, ya sudah. Nah, secara umum, jangan datang pada waktu istirahat. Umum kan? Waktu tindakan medis, iya. Kalau tadi kan spesial, orang ini kejawen, tapi tetangga saya, gitu. Saya dulu punya tetangga, Pak, nggak sholat, tapi baik. Kenapa nggak sholat? Kata dia, saya dipesan di suami saya, nanti setelah menikah, kamu tetap kayak sekarang, jangan sholat. Isi yang solihah menurut suaminya, nggak solihah. Suami itu dituruti kalau taat, kalau maksiat jangan dituruti. Tapi dia nurut sama suaminya, karena suami pesan, nih aku mati tetap kowe ora usah sholat. Kan jadi itu kan orang-orang ya ini. Tapi dia baik ya, pas dia sakit saya nengok. Cuman karena dia abangan, tadi saya dengar kalau orang abangan nggak mau ditengok hari Sabtu. Ya saya menghindari hari Sabtu. Bukan saya percaya, bukan. Karena dianya nggak mau, kan gitu. 3, hendaknya menjenguk secukupnya. Tidak membuat orang sakit kelelahan. Lagi sakit ajak ngobrol, cerita masalah bola. Senegal kalah 2-3. Udah seneng mau menang, gak taunya 2-3. Ibu nggak paham, Ibu. Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwa adab menjenguk adalah meringankan kunjungan, kecuali jika si sakit meminta. Nah beda. Teman akrab, seneng dia kalau kita datang, lama ngobrol, kita makan, dia nggak masalah. Tapi kalau nggak begitu akrab, dia jangan lama-lama. Gitu nih. Ini kita di sini normal nih, Pak. Saya pernah nggak normal. Mahasiswa kan nggak normal, maksudnya nggak umum orang yang lain. Saya punya ponakan dulu di UII, sakit dia. Temannya pada datang, rame. Ponakan saya seneng pas temannya datang, ketawa-ketawa. Temannya pergi, kerasa semua sakitnya. Dan yang agak ini namanya mahasiswa, ini ada bantu mahasiswa.
Namanya mahasiswa nengok, gak ada yang bawa, gak ada yang bawa apa-apa. Malah yang ada di situ dimakani, jatah saya nungguin malah dimakanin sama dia. Ya tapi namanya mahasiswa, gitu nih. Saya juga begitu dulu. Ya kalau begitu nggak apa-apa namanya mahasiswa. Kadang-kadang malah tidur di tempat tidur yang sakit suruh jalan. Tapi sekali lagi lihat situasi. Kalau dengan begitu jadi seneng ya nggak masalah. Itulah bedanya teman sama sahabat. Pak, Bu, beda Bu, teman sama sahabat. Mahasiswa paham. Teman itu gambarnya begini. Teman itu saya motornya bocor. WA, Mas, motorku kebanan. Ini kalau teman dia bilang, aduh maaf ya, saya lagi sibuk. Temen tuh halus, tapi halus kan, mohon maaf ya, saya lagi sibuk. Kan halus, tapi nggak bisa nolong. Temen. Kalau sahabat, Mas, motorku kebanan. Dia misuh. Saya nggak bisa misuh lah, saya jangan ngasih contoh. Tapi dia akan bilang gini, merepoti wae. Sherlock, paham Bu? Itu sahabat. Sahabat tuh gitu, Mas, aku kebanan, ngerepoti wae. Sherlock, nah, depannya nggak enak, belakangnya Sherlock, kan itu sahabat. Kalau temen, mohon maaf, saya lagi sibuk, kan bahasanya halus, tapi nggak enak belakangnya. Ya itulah bedanya sahabat sama temen. Jadilah sahabat. Jadi kalau ada yang punya di WA, ngerepoti wae, Sherlock, itulah sahabat yang sesungguhnya. Itu Ibu, Pak. Dah, lanjut. Apalagi memberikan semangat. Tapi jadi doa, la ba'sa tahuran insyaallah. Itu bahasa ininya. Gak apa-apa sakit, semoga menjadi penyebab dosanya dihapus. Ya dikasih semangat tadi. Ayo cepat sehat. Kita ngaji lagi, kita jogging lagi, kita sepedaan lagi, kita nyoto bareng gitu kan. Bapak Ibu yang senang sepedaan, kalau cita-citanya pengen langsing pasti gagal. Bapak Ibu yang senang sepedaan, senang goes, kalau cita-citanya pengen langsing pasti gagal. Kenapa? Karena dengan goes yang pasti tahu warung soto Sepurworejo. Semua mau mangkat tuh bukan ini. Nek ngulon, soto di sebelah kanan. Nengetan, sop sebelah sana. Termasuk yang ngomong, saya hafal soto dan sop Sepurworejo gara-gara goes. Ya gimana mau langsing, cuma 2 kilo, sotonya 2 mangkok. Tapi ya nggak apa-apa, menggembirakan gitu Ibu. Mendoakan kesembuhan. Nah ini, Allahumma robban nas, adhibil ba'sya, isfi anta syafi, la syifa'an illa syifa'uka, syifa'an la yughadiru saqaman. Semoga bisa. Kalau belum bisa tadi, moga-moga cepat sembuh gitu nggih. Biasanya kalau berangkat rombongan masjid, ya kalau rombongan goes, semoga cepat sehat, pantas lah. Tapi ini rombongan masjid, cuman semoga cepat sehat kayaknya kurang pantas. Mau masjid cuman begitu ya. Allahumma robban nas, adhibil ba'sya, isfi wa anta syafi, la syifa'an illa syifa'uka, syifa'an la yughadiru saqaman. Yang keenam, tidak menakut-nakuti pasien. Wingi koncoku koyongnya mati, itu kan malah bikin dia orang lagi nengok malah kayak gitu. Dibanggakan. Sehat, nurapopo sehat. Itu kan bahasanya lebih membanggakan. Gitu nggih. Penyakit itu bahaya banget. Itu bikin orang sakit hati. Tetangga saya meninggal karena penyakit ini, kan menyakitkan banget itu bahasanya. Sehat gitu kan. Wih sehat, percaya karo aku sehat gitu. Terus menjaga perkataan tadi ya gitu Ibu, menjaga perkataan. Ya kecuali tadi yang deket banget kadang-kadang malah bahasanya. Dan teorinya Pak, temen semakin deket semakin ngomong semakin sepenaknya. Ya tapi kalau nggak masalah temen yang sakit hati nggak masalah. Di mana-mana makin akrab tuh makin ini kadang-kadang ininya gitu. Terus ini membantu kebutuhan orang sakit.
Pun yang paling gampang ngasih lah. Zaman dulu bawa ini dari rumah, roti, biskuit, Roma, rasa kelapa itu yang warnanya bungkusnya merah, gula, teh. Dulu zaman mbah kita, ibu kita ganti apa? Buah-buahan. Sekarang ganti lagi apa? Amplop. Biasanya taruh di bawah bantal. Nggak tahu siapa yang mulai. Ya makanya sesuai ini aja, sesuai kondisi. Gitu nggih. Tapi yang sakit orang kaya, nggak usah dikasih duit. Takjiah juga kalau orang kaya nggak usah. Saya takjiah orang kaya nggak bawa duit saya. Dia nggak butuh duit saya. Cuman keluarganya butuh didoakan. Ya sudah doakan. Sama kalau ada tamu, Pak, tamu ke rumah kita. Kalau misalkan sama kayak kita atau di bawah kita, ajak ke rumah makan. Itu ini nggak ada hadisnya ini. Cuman apa? Ini umum. Kalau ada saudara datang ke kita, ajak ke rumah makan. Tapi kalau yang datang kaya raya, nggak usah masak, dimasakin di rumah. Bikin sayur lodeh sama ikan asin, beres itu. Bukan menghina, karena dia udah kebanyakan makan daging. Kalau yang biasa, nah di ini, jadi gitu. Saya semua saudara saya yang datang ke sini, ya pas baru datang, biasanya ketemunya di alun-alun. Kan paling gampang janjian di alun-alun. Dari manapun datangnya alun-alun. Sherlocknya kan gampang. Yang ada masjid bedugnya paling gede. Nanti diajak ke Dargo. Paling cepat, paling selesai, gitu kan? Gitu. Kalau yang kaya ajak ke rumah, bikin sambal apa gitu tadi, sambal terasi sama ikan asin. Membantu kebutuhan orang sakit tadi, yang paling sederhana tadi dibawakan ini. Tapi kalau nggak punya nggak apa-apa, jangan gara-gara nggak punya jadi nggak nengok. Ini kan yang umum ya, Pak. Ini umum ya, Pak. Bisa jadi sekali waktu pas mau nengok duitnya nggak punya, sudah jangan gara-gara nggak punya tidak nengok. Membantu kebutuhan orang sakit, misalnya membantu administrasi rumah sakit. Ini kalau mampu, administrasinya kan hebat nih. Saya ada kisah. Ini agak panjang kisahnya. Ini judulnya keajaiban sodakoh, Ibu. Jadi ada anak sekolah, anak yatim. Karena anak yatim ya harus bantu ibunya kerja, tapi harus sekolah. Ibunya bikin gorengan. Anaknya suruh bawa, titip di warung sepanjang yang dia lewati, termasuk kantin sekolah. Dia bawa nasi. Satu waktu, pelajaran olahraga, dia haus. Karena haus, dia mau ke kantin yang dia titipi, gorengan. Ibu kantin pun kaget, biasanya nggak pernah jajan anak ini, tapi hari itu dia mau jajan, Bu, pesan es teh. Sudah hampir dibuatkan es teh, anak itu bilang, nggak jadi, Bu. Kenapa? Nggak jadi. Nggak tahu anak ini bukan minta minum sama ibu kantin, tapi dia keluar sekolah, minta minum di rumah yang paling dekat dengan sekolah. Kebetulan ada ibu-ibunya sedang di depan rumah, sedang motongin kembang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa, Nak? Bu? Boleh nggak saya minta minum air putih? Dengan sangat sopan dan ragu-ragu dan takut-takut. Kata ibu, boleh, Nak. Cuman air putih kok. Ibu ini masuk. Pas keluar, ibu ini tidak bawa air putih. Ibu ini bawa susu segar, murni, yang baru diambil dari kulkas. Kata anak tadi, Bu, saya mintanya air putih. Nggak apa-apa, Nak, ini ada kok. Ibu punya stok. Minta air putih dikasih air susu kan seneng banget. Ibu anaknya minta susu dikasih air putih, ini minta air putih dikasih air susu. Diminum, Mbak. Ya, habis itu mereka berpisah. Ibu ini nggak inget anak yang pernah minta air putih, tapi anak itu inget. Tiap hari lewat dia lihat, oh ibu yang ngasih air putih. Singkat cerita, berapa puluh tahun kemudian ibu ini sakit. Sakitnya stadium 4, kan parah itu. Dirawat oleh seorang dokter.
secara teori ini udah berat ini. Tapi ada keajaiban, ibu ini sehat. Terus anaknya disuruh ngurus administrasi ke rumah sakit, bagian administrasi. Pas mau bayar, kata bagian administrasi, maaf Bu, biaya ibunya ibu sudah dilunasi semua. Padahal puluhan juta, kanker stadium 4. Kata anaknya ibu tadi, siapa ya Bu yang bayar? Maaf Bu, beliau pesen jangan dikasih tahu. Kalau boleh tahu laki apa perempuan? Maaf Bu, beliau pesen jangan dikasih tahu. Tapi ini ada titipan bunga. Bunga apa Bu ya? Mawar apa? Bunga dikasih ke anaknya ibu yang sakit. Diterima, terus nemuin ibunya. Bu, ternyata biaya ibu semua sudah dilunasi. Ibu tahu nggak siapa yang lunasi? Kata ibunya, ya ibu nggak tahu. Kan ibu tadi nyuruh kamu. Iya, saya mau bayar tapi udah dilunasi semua. Ibu tahu? Ibu nggak tahu. Saya tadi kamu nggak nanya tapi itunya nggak buka. Tapi ini ibu ada titipan setangkai bunga buat ibu katanya. Begitu diterima, ada kertas kecil. Dan di kertas kecil itu ada tulisannya. Terima kasih atas segelas air susu yang dulu ibu pernah berikan. Ibu tahu siapa anak ini? Anak ini adalah dokter yang merawat ibu tadi. Itulah keajaiban sedekah. Segelas air susu paling 3.000. Tapi dia ikhlas karena Allah, dibalas. Dan dokter ini ingat, ini dulu ibu yang ngasih saya air susu, maka dia rawat sepenuh hati seperti merawat ibunya. Tapi dia tidak ngasih tahu siapa dia. Nah, inilah rahasia. Nah, ini dia bisa membantu administrasi. Ya kalau enggak ya semampunya tadi ngasih, bawa kue, kemudian bawa bunga, buah, kadang ngasih amplop. Sesuai ini aja, sesuai yang sakit kira-kira apa. Kemudian mengantar obat, ini ya tambahan kalau memungkinkan, membantu keluarga, memberikan makanan, membantu biaya bila mampu. Khususnya keluarga. Kadang hikmah menjenguk orang sakit, satu mengingatkan bahwa setiap manusia akan diuji. Kita semua diuji, cuman ujiannya beda-beda. Menumbuhkan kasih sayang, mempererat ukhuwah, menghibur orang yang sedang sakit, menghapus dosa. Yang sakit dihapus dosanya, kita yang datang insya Allah dihapus dosanya. Mendapatkan doa malaikat, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga harus perlu tahu hal-hal yang sebaiknya dihindari. Datang tanpa izin. Kadang-kadang kita suka pengen ngasih surprise ya. Ternyata surprise tidak begitu disarankan. Surprise. Apalagi sedang sakit. Dihindari terlalu lama berbincang-bincang. Apalagi dia lagi butuh istirahat. Kalau lagi pemulihan nggak apa-apa. Jangan membahas hal yang membuat pasien sedih. Termasuk mengabarkan kabar duka cita keluarganya. Jangan. Kan ada ya. Ada loh. Suaminya dirawat di rumah sakit, istrinya meninggal. Ada itu. Jangan dikabari pas lagi ini. Jangan mengambil foto tanpa izin. Ini aja etika. Ini nggak pakai hadis, cuman etika umum. Membahas biaya pengobatan secara berlebihan. Nanya tapi nggak bantu. Cuma nanya aja, berapa biayanya? Mengganggu waktu istirahat. Membawa anak kecil yang dapat mengganggu pasien, kecuali diizinkan. Dan kecuali si pasien kenal anak kita, dan insya Allah anak kita membuat dia senang. Kadang-kadang ada orang sakit, seneng yang datang bawa anak kecil ya, mungkin cucunya, ponakannya. Tapi kalau tidak nggak usah. Dan tidak baik bagi anak. Ibu bapak, tadi saya mulai jam 7:30, ini jam 8:30 kurang 5 menit. Semoga yang kita bahas hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Dan tadi kita jadi peduli kepada orang yang sakit. Tapi terpenting semoga kita sehat semua, gitu nih. Tapi nanti kalau ada yang sakit, tengoklah. Rumusannya mendingan nengok daripada